Prabowo memang tampak seperti pemimpin yang kuat, berwibawa, dan penuh percaya diri di depan publik, bahkan di dunia internasional. Tapi di balik citra macan Asia yang tengah dibangun oleh Presiden, ada satu hal yang terus membuatnya tampak jinak, yakni bayangan Presiden terdahulu, Joko Widodo, yang juga belum mau pergi. Alih-alih menunjukkan upaya tegas untuk memisahkan diri dari warisan politik pendahulunya, Prabowo justru terlihat seperti menjaga warisan itu dengan hati-hati, seolah takut mengusik sarang lebah. Hubungan ini adalah simbiosis politik yang bisa dibilang saling menguntungkan, tapi juga saling merugikan. Ia akan tetap bertahan selama kepentingan keduanya masih saling menopang. Namun, sewaktu kepentingan itu bergeser, harmoni yang tampak kokoh bisa saja runtuh dengan cepat. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editor. Indonesia, negeri yang konon katanya akan bangkit dari keterpurukan. Tapi entah bangkitnya ke arah mana. Namun yang jelas, situasi pemerintah saat ini nampaknya sulit untuk Indonesia tinggal landas, meroket seperti kata Jokowi itu loh. Karena pemerintah sekarang tampak seperti siswa baru yang harus menanggung dosa-dosa kakak kelasnya, plus cacat bawaan sendiri yang tak kalah berat. Pemerintahan ini seperti drama sinetron politik jangka panjang, dengan mantan Presiden Jokowi masih nongol di setiap episode, meski periode kekuasaannya sudah tertulis selesai. Dan Prabowo, presiden baru yang saat ini tampil sebagai pemeran utama, tengah sibuk menyalahkan skenario lama, padahal visi dan misinya juga belum memberikan jejak dan narasi yang pasti untuk memajukan bangsa ini. Prabowo memang tampak seperti pemimpin yang kuat, berwibawa, dan penuh percaya diri di depan publik, bahkan di dunia internasional. Tapi di balik citra macan Asia yang tengah dibangun oleh Presiden, ada satu hal yang terus membuatnya tampak jinak, yakni bayangan Presiden terdahulu, Joko Widodo, yang juga belum mau pergi. Alih-alih menunjukkan upaya tegas untuk memisahkan diri dari warisan politik pendahulunya, Prabowo justru terlihat seperti menjaga warisan itu dengan hati-hati, seolah takut mengusik sarang lebah. Ex Danjen Kopassus ini seakan melindungi Jokowi dengan cara yang halus, dengan tidak pernah menyentuh isu sensitif yang bisa mencederai nama baik sang pendahulunya. Bahkan ketika publik menuntut transparansi dan penegakan hukum atas berbagai perkara yang terjadi di era Jokowi. Sekarang, mari kita telaah sejumlah beban warisan dari era Jokowi yang dititipkan begitu saja ke pundak Prabowo. Banyak persoalan yang sampai saat ini terus membayangi kehidupan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Yang pertama yakni persoalan ijazah palsu yang tak kunjung selesai. Seakan hukum di negeri ini sedang cuti panjang tanpa batas waktu. Lalu ada juga perkara Sylvester Matutina, pembela garis keras Jokowi, yang entah mengapa alasannya yang dibuat oleh penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung, selalu mengulur-ngulur waktu agar Sylvester segera ditahan. Ya mungkin karena hukum kita terlalu lembut kepada yang dekat dengan kekuasaan. Dan ada juga persoalan utang proyek kereta cepat WUS. Kereta atau pembangunan infrastruktur yang katanya simbol kemajuan, tapi sampai sekarang justru lebih cepat menyedot anggaran, melanggengkan kerugian ketimbang memberikan manfaat yang besar terhadap penganggaran.
Di sisi lain, kabinet gemuk penuh wajah lama dari era Jokowi membuat Prabowo seperti nahkoda yang ingin berlayar ke arah baru. Tapi perahunya dikendalikan oleh anak buah yang masih setia pada kapten yang lama. Begitupun dengan proyek Ibu Kota Negara Nusantara, menambah beban pemerintahan ini. APBN seakan dibuat kurus karena diet untuk anggaran demi betonisasi di tengah hutan Kalimantan pada awal pemerintahan Prabowo. Ruang fiskal semakin sempit, tapi ruang pejabat untuk memamerkan proyek-proyek mercusuar terasa masih sangat lapang. Anehnya, semua beban ini justru dibiarkan oleh Prabowo. Seakan-akan beban kesalahan pemerintahan Jokowi ini menjadi berkah bagi pemerintahan saat ini. Ya, artinya dalam bahasa lain, Prabowo sengaja membiarkan isu ini seakan-akan ya bahwa pemerintahan yang dia pimpin saat ini masih terbebani dengan pengaruh-pengaruh Jokowi. Dalam kata lain, masyarakat melihat bahwa ada kambing hitam dari belum moncernya pemerintahan Prabowo karena masih terikat dan tersandra oleh kebijakan dan orang-orang dari rezim Jokowi. Sosiolog Emily Durkheim dalam Scapegoat Theory atau teori kambing hitam menyatakan bahwa kambing hitam itu merupakan tindakan untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya, yang ditopang oleh disinformasi, analisa tidak akurat, dan keterlibatan emosi yang kuat melalui media massa, juga media sosial, dan ditambah dengan situasi ekonomi yang tidak stabil. Ya, kira-kira situasinya miriplah dengan kondisi saat ini. Daya beli juga tengah merosot. Rakyat butuh isu-isu untuk mengalihkan dari tekanan-tekanan ekonomi. Dan publik pun seolah menormalisasi bahwa kegagalan dari pemerintahan ini dengan dalih ya wajar, ini kan masih sisa rezim Jokowi. Sebuah logika yang dibangun dan menjadi tameng. Kalau ekonomi seret, ya itu karena salah Jokowi. Kalau hukum lemah, ya masih karena Prabowo dibayang-bayangi Jokowi. Kalau janji belum tepati, tentu karena masih dihantui oleh kebijakan-kebijakan Jokowi. Singkatnya, Jokowi kini jadi kambing hitam paling produktif di Republik ini. Dan Prabowo ya seperti ya pemimpin yang tersandra. Tali pengikatnya longgar tapi ia memilih diam. Ya mungkin karena dia belum bisa memberikan kebijakan-kebijakan konkret yang benar-benar bisa mensejahterakan rakyat. Lagi pula siapa yang mau melepaskan alasan kambing hitam ini? Alasan emas yang bisa menyalahkan semua kegagalan tanpa perlu bercermin kepada diri sendiri. Kebijakan Prabowo yang menjadi andalan, misalnya makan bergizi gratis, ya tata kelolanya sampai saat ini masih buruk. Ribuan siswa yang menerima manfaat ini keracunan. Selain itu, pemerintahan Prabowo juga dibungkus atau masif terjadi militerisme di ranah sipil, di ranah birokrasi. Padahal undang-undang jelas menegaskan bahwa militer tugasnya untuk memperkuat pertahanan negara. Dan ada sejumlah pasal yang khusus menyebutkan bidang apa saja yang bisa diisi oleh militer. Namun, militerisme ini mengingatkan kita terhadap potensi pemerintahan yang bisa menjadi otoritarianisme. Di samping itu, gemuknya kabinet yang
tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Banyak isu-isu atau kebijakan-kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang tidak optimal saat ini mestinya membuat tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo itu anjlok. Tapi yang terjadi, tingkat kepercayaan Prabowo tetap tinggi. Ini menandakan bahwa seolah-olah kebijakan-kebijakan yang tidak optimal ini terlindungi dengan tameng yang bernama peninggalan dosa-dosa Jokowi. Ke depan tentu Prabowo harus benar-benar fokus untuk menjalankan kebijakannya, mengoreksi semua kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Sebab rakyat bisa saja sadar, dan jika itu terjadi, Prabowo juga akan ditinggalkan dengan cara yang sama seperti Jokowi, tanpa nostalgia dan tanpa simpati. Dan yang paling ditunggu rakyat saat ini, yakni kebijakan tentang reformasi di tubuh Polri. Dengan gaung yang begitu besar setelah demo besar-besaran pada akhir Agustus lalu, Presiden Prabowo menjanjikan reformasi polisi, menjanjikan perubahan budaya di polisi, dan akan membentuk komite reformasi polisi. Namun yang terjadi sampai saat ini, sampai usia 1 tahun pemerintahan Prabowo, tidak ada tanda-tanda bahwa reformasi polisi, komite reformasi polisi akan segera dibentuk. Ini adalah contoh betapa kuatnya sisa-sisa kekuasaan lama, sisa-sisa orang Jokowi. Banyak yang bilang upaya Prabowo untuk merombak institusi ini seperti menembak bayangan sendiri. Semakin dikejar, semakin kabur. Ada pihak-pihak yang juga masih berkuasa dengan tingkat kekuasaan yang setara dengan Prabowo. Bagi Jokowi sendiri, jika terus cawe-cawe di pemerintahan saat ini, maka dipastikan ia tidak akan sampai atau tidak akan pernah menyandang sebagai negarawan. Hubungan antara Joko Widodo dan Prabowo di kancah politik negeri ini merupakan sebuah episode menarik. Dua tokoh yang pernah berhadapan keras dalam kontestasi Pilpres 2019 dan 2014 kini tampak berjalan dalam satu barisan, seakan membangun kemitraan yang di permukaan terlihat harmonis. Namun di balik kesan yang saling menghormati dan kerjasama politik yang terlihat solid ini, ada relasi antar keduanya yang juga mungkin menyimpan lapisan kepentingan yang kompleks. Apalagi kehadiran Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, di posisi wakil presiden dalam kekuasaan, dalam lingkar pemerintahan Prabowo menambah lapisan kompleksitas itu sendiri. Bahkan dorongan dari Jokowi agar pasangan Prabowo dan Gibran kembali berlanjut ke periode kedua jelas menjadi beban tersendiri bagi Prabowo, mengingat terpuruknya citra politik dinasti penguasa dari Solo tersebut. Kalau kita melihat memang bahwa relasi keduanya bukan sekedar politik antar tokoh, tapi juga menyangkut hubungan personal dan keluarga yang dapat memperuncing sensitivitas dan bisa meledak di kemudian hari. Untuk Prabowo, kedekatan dengan Jokowi juga pasti akan membawa resiko citra politik yang bisa dinilai negatif lah. Ya bisa dianggap terlalu bergantung pada pengaruh Jokowi dan akan kehilangan karakter independennya sebagai pemimpin, apalagi ingin menjadi yang namanya macan Asia. Selain itu, Prabowo juga harus berhati-hati agar tidak tampak hanya sebagai penerus kebijakan Jokowi.
Di sisi lain, hubungan Prabowo dan Jokowi juga menegaskan betapa kuatnya peran pragmatisme dalam menentukan arah kekuasaan di negeri ini. Hubungan ini adalah simbiosis politik yang bisa dibilang saling menguntungkan, tapi juga saling merugikan. Ia akan tetap bertahan selama kepentingan keduanya masih saling menopang. Namun, sewaktu kepentingan itu bergeser, harmoni yang tampak kokoh bisa saja runtuh dengan cepat.